Kami membawa hidup kami malam ini untuk kami boleh berdoa, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami membawa hidup kami apa adanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kau mengenal hati kami, pikiran kami, jauh ke dalam hati kami, tidak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya kami datang Tuhan, menghampiri Engkau. Malam ini Tuhan menolong kami, Roh Kudus mengajar kami, khususnya hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini, supaya apapun yang hamba sampaikan itu adalah hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, kita kembali lagi ya bersama-sama di tempat ini untuk berdoa ya. Di tempat ini yang terpenting bukan khotbahnya, bukan juga alat musiknya, bukan juga ruangannya, tetapi yang terpenting adalah kita mau berjumpa dengan Tuhan ya. Mungkin pertanyaan banyak orang, apakah kita bisa berjumpa dengan Tuhan gitu? Mana Tuhan itu gitu? Tentu saja bisa, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Amin. Tuhan itu ada di mana-mana. Seluruh alam semesta ini Dia ada. Seluruh alam semesta ini dari Dia. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Ya. Tapi kenapa saya tidak merasakannya? Bukan salah Tuhan. Kalau kita tidak merasakan Tuhan, melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kesalahannya tentu pada diri kita. Gitu. Penghalangnya tentu dari diri kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita mau menerima Tuhan, kita harus membuka hati kita. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 berkata, lihatlah aku berdiri di depan pintu, dan aku mengetuk pintu itu. Barang siapa membukakan pintu itu, maka aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan, walaupun kita sudah berdosa, Dia tetap mengetuk pintu hati kita, pintu hidup kita. Tuhan mau masuk, mau bersekutu. Makan itu sesuatu yang sangat dekat, dengan intim, ada sukacita, ya kan? Tetapi yang membuka pintu itu adalah kita sendiri. Ya. Handle pintu itu ada di dalam. Tuhan sudah ketuk, apakah kita mau izinkan Tuhan masuk ke dalam, itu tergantung kita. Bilang, handle pintu itu kamu yang pegang, bilang. Ya. Saudara bisa buka pintu hanya sedikit saja, ngintip bisa. Siapa? Gitu ya. Terus waktu lihat, oh Om Gondrong. Gitu kan. Udah deh, tutup lagi. Gak usah deh. Aku lagi sibuk. Sorry ya. Gitu. Atau buka pintu, mau apa? Ngomong dari sini aja. Ya kan? Bisa. Aku lagi banyak masalah, gak usah ganggu-ganggu. Tutup bisa. Tapi kalau kita buka pintu lebar-lebar, kita bilang, oh Tuhan Yesus, mari masuklah. Aku sudah lama tunggu-tunggu.
Ada begitu banyak masalah dalam hidupku Tuhan. Ada begitu banyak duka cita. Ada begitu banyak bebanku Tuhan. Mari Tuhan, mari. Dengan hati yang terbuka, hati yang percaya kita mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kita, dalam hidup kita, dan kita akan bersekutu mendapatkan Tuhan. Dan kita akan menikmati persekutuan yang begitu intim dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, satu ayat saja. Oh iya, saya mau tanya. Saya mau kasih hadiah. Mau hadiah? Tanya, mau hadiah? Siapa yang bisa menjawab pasti dikasih hadiah. Besok kita serahkan hadiahnya. Dengan cepat ya. Mungkin bisa Bapak Tefka lihat siapa nanti dapat hadiah. Sebutkan ayat tersingkat di seluruh Alkitab. Oh, di sebelah sana ya. Sebelah sana. Belum tentu benar ya kan? Belum tentu benar kan? Siapa itu ya? Siapa itu? Jangan-jangan anak sekolah kitab ya kan? Siapa itu? Hah? Oh, anak ITB, anak pendeta. Bukan. Ayatnya apa? Coba sebutkan. Di mana? Ayatnya di ayat apa isinya? Yes, kasih tepuk tangan. Wah, besok tolong disediakan hadiahnya Bapak Tefka ya. Iya. Hari ini ayatnya sederhana saja ya. Bisa dikeluarkan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, ini kurasa enggak dibuka pun enggak usah ya kan. Ya, kita baca sama-sama 1 2 3. Tetaplah berdoa. Sudah bisa hafal? Besok kita buat jadi ayat hafalan yang dapat bisa langsung dapat hadiah. Tutup mata bisa? Coba tutup mata. 1 2 3. Tetaplah berdoa. Ya, itu ya. Singkat, tetapi ini sangat-sangat penting. Ya. Kita akan lihat beberapa pengertian ayat ini, ya. Dari beberapa jenis terjemahan saya akan bacakan. Tadi kita sudah berkata tetaplah berdoa. Ya. Kemudian terjemahan lain berkata berdoalah senantiasa. Apa maksudnya senantiasa? Ya. Firman Allah yang hidup, hendaklah saudara selalu berdoa. Ya, jadi tetaplah berdoa berarti ada sebuah tindakan doa yang terus-menerus, ya kan? Berdoalah senantiasa, selalu berdoa, berarti kita diperintahkan Tuhan untuk terus-menerus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Berarti itu artinya kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja. Ya. Kalau bahasa Karo, ertutulah kata waripe. Waktu kita di ladang, waktu kita di pajak, lagi naik angkot, lagi kita naik pesawat, lagi masak, lagi nyuci, lagi ngepel, lagi mau tidur, lagi ngapain saja. Terjemahan yang lain, berdoalah tanpa henti-hentinya. Berarti jangan berhenti berdoa. Kalau kita berhenti berdoa, berarti kita sudah melanggar firman Tuhan. Bilang, kalau enggak berdoa, berarti kita melanggar firman Tuhan. Kalau enggak berdoa, berdosa, bilang. Wah, selama ini kita pikir dosa itu kalau bikin jahat ya. Hah? Kalau kita pukul orang, curi barang orang, ya kan? Firman Tuhan katakan, kalau firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa, berdoalah tanpa berhenti, senantiasa berdoa, selalu berdoa. Jadi kalau kita tidak berdoa, kalau kita berhenti berdoa berarti berdosa. Bilang, enggak berdoa berarti berdosa, bilang.
Ya. Teruslah berdoa. Berdoalah tanpa henti-hentinya. Ya. Jadi ini adalah perintah Tuhan. Kalau pakai kata lah, berarti itu kata perintah. Kalau kita tidak melakukannya, berarti ada konsekuensinya, ada akibatnya. Ya. Mungkin kita kembali lagi tentang berdoa ini. Ya. Sekali lagi, kita harus terus belajar tentang doa. Kenapa? Karena doa adalah kegiatan rohani yang terpenting di dalam kekristenan. Makanya dikatakan tetaplah berdoa. Saudara nggak dibilang tetaplah, atau selalulah, atau janganlah berhenti pergi ke gereja. Enggak. Tetaplah selalu tanpa henti-henti memberi persembahan. Enggak. Tetaplah tanpa berhenti-berhenti baca Alkitab. Enggak. Tetaplah selalulah melakukan hal-hal apapun. Tidak ada disuruh. Kecuali yang satu ini, yaitu doa. Nah, kita sudah belajar beberapa kali ya, bahwa doa itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu sesungguhnya adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan, itulah doa. Banyak orang berpikir doa hanya untuk meminta apa yang dia inginkan. Ya. Itu belum tepat. Itu hanya salah satu bagian kecil dari doa. Doa itu sebetulnya adalah saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sahabatnya. Itulah doa. Untuk mendekat dengan Tuhan. Kalau kita belum memahami apa itu doa, kita akan sulit berdoa. Kita akan malas berdoa. Kita akan bosan berdoa. Karena tadi dikatakan terus-menerus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Bagaimana mungkin aku akan terus-menerus berdoa, tidak berhenti berdoa kalau apa yang sudah ku minta sudah ku dapatkan, atau aku lagi nggak butuh apa-apa. Kalau orang hanya berdoa kalau dia sakit, kalau lagi nggak ada uang, kalau lagi banyak masalah, maka ketika dia sudah punya uang, ketika dia sudah sembuh, ketika masalahnya sudah selesai, dia akan berhenti berdoa. Tapi doa itu adalah sebuah hubungan yang begitu dekat, intim dengan Tuhan. Itu sebabnya tidak mungkin kita berhenti. Kita tidak mungkin mau jauh-jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Amin. Ya. Tuhan memanggil kita untuk memiliki hubungan yang dalam bersama Dia. Siapapun kita. Baik dia mau raja, mau dia pengemis, baik dia nenek-nenek, mau anak muda, anak sekolah minggu. Di Alkitab kita lihat itu semua. Tuhan rindu menjadi sahabat saudara. Dia rindu dekat dengan saudara. Dia rindu ingin saudara tahu isi hatinya. Dan saudara tahu isi hati Tuhan. Bilang kiri kanan, Tuhan mau, Tuhan rindu dekat denganmu, bilang. Ya. Itu sebabnya Tuhan selalu mengundang semua orang. Marilah kepadaku yang haus dan lapar. Marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Mari. Aku akan memberikan kelegaan, ketenangan. Jiwamu akan tenang. Tanya kiri kanan, hatimu lagi tenang? Atau lagi gundah? Lagi susah? Hah? Tanya dia. Coba lihat mukanya. Mukanya lagi tenang, lega? Atau lagi mukanya langsung ketahuan lagi banyak masalah, banyak problem.
banyak beban gitu. Bilang sama dia, kalau masalahmu lagi banyak, hatimu lagi susah, pasti kamu lagi jauh dari Tuhan gitu. Itu sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Daud sudah menemukan rahasia itu. Daud, walaupun dia raja, hatinya nggak tenang di istana. Uangnya banyak, emasnya banyak, jabatannya tinggi, semua orang hormat sama dia, tapi dia nggak tenang. Karena dia tahu rahasia hidup itu tenang itu hanya dekat Allah saja. Itu sebabnya Daud itu walaupun dia di istana tinggalnya, firman Tuhan katakan di kitab Mazmur, dia 7 kali sehari dia pergi berdoa. Bayangkan. 7 kali dia sehari itu selalu datang untuk menyembah Tuhan. Karena hatinya selalu rindu kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Mama-mama, hatimu lagi tenang, susah, gundah? Apa yang bikin? Suami, anak, uang? Bukan. Kalau hati kita nggak tenang, itu pasti karena kita jauh dari Tuhan. Mau masalah kita bertubi-tubi, suami laki-laki bagi ukur, anak-anak sadapilah bagi ukur, uang lagi seret. Badan lagi sakit. Kalau kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, hati kita tetap tenang. Amin. Ya. Kita nggak butuh suami, nggak butuh uang, nggak butuh sehat untuk jiwa kita tenang. Enggak. Yang kita butuhkan adalah Tuhan yang dekat, yang bersama dengan kita. Amin. Saudara bilang, aku lagi capek, aku lagi susah, bebanku banyak, masalahku banyak, gak tahu lagi jalan keluarnya, uangku gak ada, aku lagi banyak masalah. Datang pada Tuhan. Amin. Itu obatnya, gak ada obat yang lain. Tuhan memanggil semua orang, ayo, mari, kata Tuhan, ayo, marilah kepadaku, yang letih, lesu, beban berat. Ya. Seringkali justru datang kepada Tuhan adalah hal yang terakhir kita lakukan. Karena kita mau berusaha dengan cara kita dulu. Ya kan? Oh, kalau lagi kurang uang, gimana aku dapatkan banyak uang? Kalau lagi sakit, gak sembuh-sembuh, di mana dokter yang paling mujarab? Obat apa yang paling bagus? Di mana tempat-tempat wisata yang paling indah? Supaya hatiku tenang. Oke. Dunia ini kadang menawarkan sesuatu yang kelihatannya fata morgana. Tahu fata morgana? Kelihatannya indah. Tapi waktu kita sudah pergi ke tempat-tempat yang indah itu, berlibur, pulang dari sana, bukannya tambah sukacita, tambah banyak masalah. Kalau kita nggak makin dekat dengan Tuhan. Bagi saudara yang sakit, datanglah pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kalau saudara punya beban masalah, datanglah pada Tuhan. Dia bisa memberikan kelegaan. Datang pada Tuhan. Kau yang merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan saudara, datang pada Tuhan, karena Tuhan akan menerima engkau. Tangannya terbuka lebar untukmu, dia akan memeluk engkau. Bagi saudara yang tersesat, datanglah pada Tuhan. Kembalilah kepada gembalamu, kepada Bapamu. Bagi saudara yang berdosa, datang pada Tuhan. Semua orang-orang pendosa dia terima, diampuni. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Amin. Dan itulah doa, saudaraku. Kita datang kepada Tuhan.
Sekali lagi kita belajar tentang doa, bahwa doa itu sederhana. Katakan, doa itu sederhana. Walaupun sekarang kita di dunia modern, kadang ada alat musik, ada gedung-gedung, ada sesuatu. Sebetulnya ini hanya sarana untuk menolong kita. Tapi yang kita pelajari ini, saudaraku, sebetulnya adalah bagaimana kita bisa berdoa dengan sederhana. Kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja, nggak usah tanpa bantuan musik. Kadang orang Kristen itu udah terlalu biasa menyembah Tuhan pakai musik. Sehingga ketika dia mau berdoa di rumah, nggak ada alat musik, dia nggak bisa berdoa menyembah Tuhan. Nah ini, banyak latah orang Kristen begini sekarang. Zaman Tuhan Yesus, tidak ada alat musik. Mereka bisa berdoa, menyembah. Mereka bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya kita belajar lagi bagaimana kita bisa berdoa supaya besok pagi ya saudara mulai berdoa menyembah Tuhan. Itu tujuan kita. Sebelum itu terjadi, sekali lagi ya tentu Tuhan belum melihat apa yang kita kerjakan tercapai. Kalau sebelum nanti selesai doa 5 hari ini, kemudian saudara belum juga berdoa setiap pagi, datang mencari Tuhan, maka apa yang kita kerjakan belum berhasil. Tapi kerinduan kita setelah kita belajar tentang doa, menikmati Tuhan di tempat ini, kemudian besok pagi mulai kita berdoa, mulai kita bawa hati kita sepanjang hari bersama Tuhan, sampai malam kita terbaring dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Itulah tujuan kita. Amin. Doa itu bisa dinikmati oleh semua orang. Orang yang paling bodoh sekalipun. Orang yang gak berpendidikan sekalipun. Karena firman Tuhan itu memang untuk semua orang. Orang yang miskin, yang gak berpendidikan, mbah-mbah, nenek-nenek yang di Gunung Kidul, atau yang di lembah-lembah, opung-opung di atas Bukit Holbung, semua dipanggil Tuhan untuk menikmati persekutuan. Karena doa hanya membutuhkan satu hal, yaitu hati. Doa membutuhkan apa? Hati. Tanya kiri kanan, kamu punya hati? Kecuali saudara nggak punya hati, maka doa ini tidak untuk saudara. Sorry ya. Saudara nggak punya hati, saudara tidak akan bisa berdoa. Karena doa itu hanya membutuhkan satu syarat, bukan yang lain-lain. Bukan suara bagus, bukan ingat hafal firman Tuhan, ya kan, bisa nyanyi. Enggak. Doa hanya membutuhkan satu, hati. Coba pegang hatinya, masih ada? Oh, puji Tuhan. Ya. Dan doa itu adalah penyerahan hati. Tuhan, ini hatiku Tuhan. Wow. Tuhan, hatiku rindu padamu Tuhan. Itu aja sudah. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah banyak-banyak hal mikir gimana model doa, harus begini dulu. Enggak, pokoknya kalau saudara membawa hati dan menyerahkan hati kepada Tuhan, itulah doa. Makanya kita bisa nanti menikmati doa itu bahkan berjam-jam. Ya, karena kita akan bersatu dengan Tuhan. Kita bisa mendapatkan hatinya Tuhan. Ya. Tapi mungkin saudara bilang, aku sih punya hati, tapi aku nggak tahu gimana cara menyerahkan hati kepada Tuhan. Nah, ini yang kita akan belajar juga, ya kan? Punya hati sih, tapi selama ini hatinya untuk diri sendiri. Nah, kita mau belajar bagaimana menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Pertanyaan saya, apakah Anda sebenarnya sesungguhnya ingin mengenal Tuhan lebih dalam?
Coba jawab dulu. Apakah saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam? Kalau enggak, ya enggak bisa. Sekali lagi, kayak pintu tadi. Kenapa ada orang Kristen, kok ada yang sungguh-sungguh, yang kemudian bertumbuh, ya kan, kuat di dalam Tuhan. Sementara ada anak-anak Tuhan, orang Kristen, udah lama jadi orang Kristen, tapi sering jatuh, sering lemah, ya. Apa sih beda mereka ini? Kok bisa begitu ya? Padahal katanya Tuhan itu adil, Tuhan itu sama, Tuhan yang kita sembah tidak berubah. Yang membedakan adalah apakah orang itu, sejauh mana orang itu mau mengenal Tuhan lebih dalam itu. Dan untuk mengenal Tuhan lebih dalam itu adalah lewat doa. Jadi sekali lagi, kedewasaan kita, kekuatan iman kita, banyaknya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, itu semua tergantung dengan kehidupan doa kita. Jadi sangat sederhana, bukan? Kalau kita lihat ada seorang orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen, tapi nggak bertumbuh, gampang jatuh dalam dosa, nggak jadi berkat, kayaknya jarang dia lihat mujizat, pasti itu ada hubungannya dengan kehidupan doanya. Itu sebabnya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 berkata apa? Engkau tidak menerima apa-apa karena engkau tidak berdoa. Jadi hidup kita ini sangat ditentukan dan ditentukan oleh satu-satu, yaitu doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, kedalaman kita dengan Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang dia rindu mengenal Tuhan lebih dalam, mereka lah yang akhirnya menjadi orang-orang yang kuat. Itu sebabnya yang menjadi tanggung jawab kita sebetulnya, Tuhan, aku rindu lebih mengenal Engkau lebih dalam, Tuhan. Mau lebih dekat dengan Engkau, Tuhan. Kalau itu hati kita selalu, kerinduan kita selalu, lihatlah, saudara akan semakin kuat, semakin dalam dengan Tuhan. Kalau enggak, kita akan bertahun-tahun begitu-begitu terus. Enggak jaminan, ya. Kita sudah ikut pelayanan, kita sudah ikut KKR, kita sudah berkhotbah. Itu enggak ada jaminannya, enggak ada hubungannya itu. Nggak usah saudara berdoa. Saudara bisa main musik kok kalau memang talenta saudara main musik. Nggak usah saudara les vokal kalau saudara mau menyembah Tuhan. Saudara bisa nyanyi dengan suaramu, dengan latihan sedikit. Memang talenta saudara nyanyi. Khotbah pun sama. Saudara nggak usah jadi masuk STT sekolah Alkitab untuk berkhotbah. Saudara lihat aja di YouTube. Saudara lihat aja di Google. Cari, saudara bisa sampaikan, orang-orang banyak punya talenta ngomong, gampang khotbah itu. Tapi untuk menjadi orang yang kuat dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, konsisten, hanya orang-orang yang senantiasa berdoa, tetap berdoa, terus-menerus berdoa. Hanya itu. Untuk melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita, terus-menerus dibutuhkan orang-orang yang memang menyerahkan hatinya kepada Tuhan, mengejar Tuhan lebih dari apapun. Itu yang membedakan Daud dengan Saul, Musa dengan Harun, Yosua dengan orang-orang sejamannya. Kan ada jutaan orang hidup di zaman Daud. Kenapa Daud hanya Daud kelihatannya yang dicatat di Alkitab? Karena memang dia hidupnya itu melekat, kata firman Tuhan. Tidak ada orang yang hatinya yang melekat seperti hambaku Daud, kata Tuhan. Di zaman Henoh sudah banyak orang, tapi tidak ada orang yang bergaul begitu intim dengan Tuhan seperti Henoh, kata firman Tuhan. Tidak ada orang yang lebih saleh bergaul dengan Tuhan seperti Ayub, kata Tuhan. Tidak ada orang seperti Daniel yang hatinya selalu rindu dengan Tuhan, 3 kali sehari dia berdoa. Tidak ada seperti itu, kata Tuhan, lebih dari mereka ini. Makanya kita pun di zaman sekarang ini
Sama, kalau saudara mau melihat banyak mujizat, melihat banyak penyataan Tuhan, saudara dipakai Tuhan, jalan satu-satunya itu, saudara rindu lebih mengenal Tuhan, mengejar Tuhan lebih dalam gitu. Dan itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak ada hubungannya dengan di depan mimbar ini, nggak ada. Itu ditentukan hal-hal yang paling tersembunyi, kehidupan tersembunyi saudara bersama dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi, nggak ada yang lihat, tapi saudara mengejar Tuhan pagi-pagi berlutut menangis, Tuhan. Udah 2 hari aku nggak rasakan hadirat-Mu, Tuhan. Aku rindu Tuhan. Malam-malam orang semua tidur, saudara bangun nangis meneteskan air mata, Tuhan. Bilakah Engkau mau menyatakan diri-Mu kepada aku, Tuhan? Hanya orang-orang seperti itu yang akan makin dalam dengan Tuhan. Dan kita semua bisa di situ. Gak butuh uang, gak butuh pendidikan, gak butuh apapun. Itu hanya membutuhkan hati. Saudara bilang, aku sibuk dengan pekerjaanku, saudara. Doa yang kita pelajari ini gak membutuhkan kita harus berhenti bekerja, enggak. Kalau lagi bekerja hati kita terangkat kepada Tuhan bisa. Sambil dilalu, Tuhan, aku merindukan Engkau, Tuhan, bisa. Sekali lagi saya tanya, apakah saudara rindu mengenal Tuhan lebih dalam? Jawab di hati saudara. Satu-satunya yang membuat kita bisa berjalan sempurna, tidak bercacat di hadapan Tuhan, kalau kita selalu membawa hadirat Tuhan itu. Masalah kita kenapa kadang kita jatuh, kadang kita lemah, tergoda? Karena kita nggak membawa hadirat Tuhan, kita nggak menjaga hati Tuhan. Kadang kita sibuk dengan kerja, kan? Kita lupakan Tuhan. Nah, itulah kadang kita jatuh, lemah. Tapi kalau kita terus merasakan hadirat Tuhan itu, maka kita akan belajar hidup tidak bercela di hadapan manusia dan Tuhan. Jadi kehidupan doa kita itu menjaga diri kita. Kita akan menemukan orang-orang seperti itu, mau di apapun pekerjaannya, di istana, di pegawai negeri, di nelayan, petani, tentara, polisi, di anak-anak sekolah, di pendeta, di mana-mana kita akan menemukan orang-orang yang memang hatinya haus, rindu. Bilang kiri kanan, kamu bisa menjadi sahabatnya Tuhan, bilang. Amin. Ya. Tapi tergantung kita nih, sebesar apa kerinduan kita, kan gitu kan. Nah, saudara, anggaplah selalu kita ini menjadi pemula di hadapan Tuhan. Murid-murid Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, ajarlah kami berdoa. Jadi untuk menjadi seorang pendoa atau belajar doa itu, kita harus pertama-tama merendahkan hati. Amin? Amin? Kita membawa hati kita, merendahkan hati kita mau belajar, minta Roh Kudus mengajar kita. Karena banyak orang merasa sudah tahu berdoa, sudah pintar berdoa. Ini sulit. Kita harus merendahkan hati, kita bilang, Tuhan, aku gak tahu apa-apa Tuhan. Aku bukan siapa-siapa, aku mau merendahkan hati, aku mau belajar Tuhan. Ya. Dan besok, kita akan belajar bagaimana mendoakan firman Tuhan. Karena ini salah satu kunci kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dan ini jarang sebetulnya diajarin lagi di gereja. Mendoakan firman Tuhan. Kebanyakan hari-hari ini orang-orang hanya berdoa tapi gak baca firman. Ini bahaya.
Ada golongan-golongan gereja-gereja yang menekankan hanya doa saja. Akibatnya apa? Akibatnya banyak yang terlalu ngeroh. Banyak dapat, aku dapat ini dari Tuhan, aku dapat ini dari Tuhan, aku dapat ini dari Tuhan. Sehingga kadang menjadi aneh. Tetapi kalau kita belajar dari Daud, dari firman Tuhan, maka yang dilakukan anak-anak Tuhan adalah mendoakan firman Tuhan. Jadi waktu kita berdoa itu, firman Tuhan itu harus ada di hadapan kita. Karena Tuhan itu, karena firman Tuhan itu adalah Allah. Jadi kalau saudara mau bersekutu dengan Tuhan, tapi saudara enggak bersekutu dengan firman Tuhan, itu sama dengan bohong. Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Tuhan yang bicara. Dan Roh Kudus itu bicara hanya sesuai dengan firman. Ada banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang berbeda ya. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita nggak usah, kadang kita dengar, wah ada pendeta si anu begini, pendeta si anu. Nggak usah. Saudara pikirkan. Yang saudara mau adalah menikmati persekutuan dengan Tuhan, yaitu persekutuan dengan firman-Nya. Amin. Besok bawa Alkitab semua, ya kan? Gak ada Alkitab gimana? Gak ada HP gimana? Gak ada kitab suci gimana? Boleh HP suci, tablet suci, yang penting ada firman-Nya. Kita mau belajar ya. Kalau ada Alkitabnya, kertasnya boleh, lebih bagus gitu. Cuman jangan, aku besok gak datang lah, gak ada lagi Alkitabku. Jangan. Apa-apalah, apa yang ada juga. Karena ada juga bilang, kalau nggak bawa Alkitab kertas, itu dosa katanya pula. Di zaman Tuhan Yesus, nggak ada Alkitab. Yang ada perkamen-perkamen. Saudara bawanya nanti kulit-kulit lembu, segini-segini. Hari ini kitab apa? Kitab Yohanes, pasal berapa? Pasal 5. Pasal 5 juga segini-segini. Ya, jadi Tuhan berikan teknologi juga nggak apa-apa ya. Asal fokus. Jangan sambil buka Alkitabnya, keluar lagi notifikasinya kan, ring, kata ibu. Apalagi dari sini langsung duluan pula baca. Nah itu, nggak fokus. Pokoknya kalau sudah firman Tuhan, amin. Jangan lihat Facebook status, apalagi ada yang komen. Iya kan, jarang-jarang pula di komen orang status kita, iya kan. Lagi doa. Langsung banyak komen, langsung diizin. Padahal lagi ada firman Tuhan di sini, lagi doa, nggak boleh. Bilang fokus, bilang. Amin. Ya. Kalau kita mau belajar, ya kan? Ya kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya. Malam ini, saudaraku, tidak kita perpanjang, ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Kita mau datang. Kita harus terus berdoa, berjuang dalam berdoa. Karena untuk tetap terus-menerus berdoa itu butuh perjuangan. Ya, John Wesley berkata, usahakanlah dengan sekuat tenaga, tanpa mengenal lelah, tanpa henti, untuk terus berdoa. Karena kita perlu paksa diri kita ini. Kita bilang sama diri kita, rantai, bangun pagi kau. Karena Tuhan menunggu engkau. Bapamu sedang menunggumu. Rantai, cuci mukamu supaya jangan ngantuk-ngantuk. Karena Tuhan mau bicara denganmu. Dia akan memberikan janji-janjinya. Walaupun badan ngantuk, capek. Tapi aku bilang, Tuhan, aku mau datang, Tuhan. Karena aku tahu sebentar lagi aku duduk menyembah Tuhan di sana. Tuhan akan memberikan janji-janjinya kepadaku. Aku pergi ke kamar mandi. Aku ambil air yang dingin itu. Bangun kau, rantai. Jangan ngantuk-ngantuk. Kalau kau gak berdoa pagi ini, kau kehilangan berkat Tuhan pagi ini.
Siapa tahu berkat Tuhan pagi ini adalah berkat yang kau sudah doakan bertahun-tahun. Ya Tuhan. Tuhan, aku udah janji. Setiap pagi aku akan bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Aku gak akan menyangkal itu. Aku tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Dan aku duduk berlutut, saudara. Karena aku tahu berlutut membuat kita gak ngantuk. Kalau kita bersila menyender ngantuk. Berlutut, cuci muka. Karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Dia sedang membawa hadiah, janji-janji yang begitu besar dari sorga. Aku harus persiapkan hatiku, diriku. Aku harus pertajam telingaku. Aku menanti-nantikan dia. Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap Tuhan. Bicaralah Tuhan. Kalaupun ada dosa, Tuhan tegur aku, Tuhan ingatkan supaya aku bertobat, supaya aku tinggalkan, biar aku mengampuni, supaya Engkau mengampuni, supaya jangan terhalang berkat-Mu Tuhan. Ini aku berlutut di situ. Aku tunggu, Kau belum ada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kemana Kau Tuhan? Bilang sama dia, bilang sama Tuhan, Tuhan, sebelum Kau jamah hatiku, tidak kutinggalkan doa ini. Adu kuat kita. Kalau begitu Tuhan dari surga langsung hatinya ini yang kucari. Ini yang kucari-cari. Mata Tuhan menjelajah di seluruh muka bumi untuk mencari orang-orang yang mengasihi Dia, untuk melimpahkan segala kekuatan berkat-berkat-Nya, saudara. Di antara miliaran orang di dunia ini, mata Tuhan sedang mencari di mana bisa ketemui ada satu hati yang begitu rindu dengan aku, yang dia tidak mau puas hanya perkara dunia, tapi dia hanya puas kalau dia berjumpa dengan aku, yang mencintai aku, kata Tuhan. Pilihannya pada kita, pilihannya pada kita. Itu sebabnya Yakub diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini namanya dipakai menjadi bangsa Israel. Walaupun dia adalah orang yang punya banyak kelemahan, masa lalunya begitu memalukan, tapi satu hari dia mengambil keputusan di Sungai Yabok, di Peniel. Dia bilang, Tuhan, aku tidak akan lepaskan Tuhan sampai Tuhan mengubahkan hidupku, memberkati aku sampai keturunanku. Dan waktu dia bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan lihat Yakub tidak mau melepaskan dia, maka Tuhan terpaksa memberkati Yakub. Malam ini saya mau bilang, Tuhan itu bisa dipaksa. Saudara mau diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang saudara belum pernah dengar, belum pernah lihat, belum pernah terlintas. Paksa Tuhan. Wanita pendarahan 12 tahun itu, dia berjuang sampai dia bilang, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Yesus gak sadar, walaupun dia tahu. Tapi dia biarkan, waktu dia jamah jubahnya, dia terima kesembuhan. Yesus bilang, siapa itu? Kita bisa paksa Tuhan memberikan mujizat kepada kita. Tuhan harus terpaksa menyuruh malaikatnya untuk memberkati kita. Kalau kita punya hati yang tetap berdoa, sungguh-sungguh berdoa, gak berhenti berdoa, berjuang untuk berdoa, mendapatkan hati Tuhan. Mari 4 hari ini lagi saudara ke depan. Mungkin 4 hari ini tidak akan kembali lagi dalam hidup kita. Tapi 4 hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, 5 hari ini Tuhan, 4 hari ke depan Tuhan, aku akan bergumul lagi dengan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan memberkati aku. Malam ini mari saudara datang bawa hatimu kepada Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tidak keberatan, mari kita belajar berlutut, bersujud di hadapan Tuhan. Tanda kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini, saudara? Sehingga Tuhan mau mengundang kita, memanggil kita, mari datang padaku anakku. Mungkin sudah lama Tuhan memanggil kita. Dan kita berkata, ini aku Tuhan, ini aku Bapa. Bapa, ini aku. Aku hanya punya hati dan itu yang kubawa Tuhan. Kau tahu hidupku begitu banyak kekurangan, kelemahan, mungkin dosa apa saja Tuhan. Tapi malam ini Tuhan, aku bawa hatiku. Aku percaya Tuhan Engkau